Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari salah satu kelompok dengan mata kuliah sistem terdistribusi, yang mana pada kesempatan ini kami mengambil tema yang berjudulkan sistem operasi tersebar. Pada kesempatan ini, sebelum kami mulai, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri, yang pertama sekali adalah saya, Yosef Filki, dengan nomor NIM 070. Selanjutnya kepada saudari. Perkenalkan, nama saya Kalka Andini dengan nomor BP 2513 21054. Perkenalkan, nama saya Dela Zulfitri dengan NOBP 052. Baiklah, pada kesempatan ini kami langsung aja kepada topik yang akan dibahas. Yang pertama sekali kita akan membahas itu sistem operasi terdistribusi ini, yang mana yang seperti kita lihat pada gambar di depan, yang mana diilustrasikan seperti gambar yang ditampilkan ini. Nah, kita lihat pengertian dari sistem operasi terdistribusi tersebut, yang mana sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara tertutup bekerja secara bersama-sama untuk melakukan satu tugas atau pekerjaan tertentu. Sistem operasi terdistribusi ini sekarang menjadi tren, terutama untuk riset yang kadang membutuhkan CPU yang sangat cepat untuk melakukan perhitungan yang sangat kompleks. Sistem operasi terdistribusi yang sejatinya adalah yang berjalan pada beberapa buah mesin yang tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai satu buah komputer single. Pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada, seperti prosesor. Contoh dari sistem seperti ini adalah Amoeba. Nah, ditinjau dari tujuan sistem operasi terdistribusi, tujuan utama dari sistem operasi terdistribusi ini adalah untuk memberikan hasil secara lebih, terutama dalam. Yang pertama sekali itunya file system, yang kedua namespace, yang ketiga waktu pengolahan, yang keempat keamanan, yang kelima akses ke seluruh resource seperti prosesor, memori, penyimpanan sekunder, dan perangkat keras. Nah, kalau kita tinjau dari manfaat sistem operasi terdistribusi ini, yang mana memiliki manfaat dalam banyak sistem dan dunia komputasi yang luas. Manfaat-manfaat ini termasuk dalam sharing resource, waktu komputasi, reliabilitas, dan komunikasi. Silverstedt, Delphine 1988. Ini diambil dari halaman yang ke-17. Yang pertama, manfaat itu adalah share resource. Walaupun perangkat sekarang adalah memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi, seperti dalam mengakses data, tetapi pengguna masih saja menginginkan sistem berjalan dengan lebih cepat. Apabila hardware terbatas, kecepatan yang diinginkan user dapat diatasi dengan menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem DOS. Selanjutnya, manfaat komputasi. Proses komputasi ini dipecah dalam banyak titik, yang mungkin berupa komputer pribadi, prosesor tersendiri, dan kemungkinan perangkat prosesor-prosesor yang lain. Sistem operasi terdistribusi ini bekerja baik dalam memecah komputasi ini, dan baik pula dalam mengambil kendali hasil komputasi dari titik cluster untuk ditampilkan hasilnya. Yang C itu reliabilitas, yang mana berdasarkan desain dan implementasi dari sistem ini, maka hilangnya suatu node tidak akan berdampak terhadap integritas sistem. Hal ini berbeda dengan PC. Apabila ada salah satu hardware yang mengalami kerusakan, maka akan berjalan tidak seimbang, maka sistem tidak bisa berjalan atau mati. Nah, selanjutnya komunikasi, yang D-nya. Sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan, biasanya melayani koneksi jaringan. Sistem ini biasanya digunakan untuk proses networking atau jaringan. User dapat saling bertukar data.
atau saling berkomunikasi antara titik baik secara LAN maupun WAN. Baiklah, untuk melanjutkan karakteristik sistem operasi terdistribusi, kita minta yang melanjutkan kepada Ibu Della Selvitri. Kepada Ibu Della kita persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang karakteristik sistem operasi terdistribusi. Adapun karakteristik dari sistem operasi terdistribusi adalah: 1. Sumber daya yang bisa dibagi. OS terdistribusi memungkinkan pemanfaatan perangkat keras dan perangkat lunak kapanpun dan dimanapun. OS terdistribusi sudah diprogram untuk berbagi sumber daya dan membatasinya berdasarkan pengaturan operator. Dengan hal ini, maka berbagi sumber daya bisa dilakukan lebih cepat dan lebih optimal. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Sistem operasi terdistribusi memiliki kemampuan mengembangkan diri terhadap peningkatan kapabilitas suatu sistem. OS ini memiliki ruang terbuka untuk mendapatkan penambahan modul dan hal-hal baru. OS terdistribusi ini fleksibel dan terbuka pada sumber daya yang dapat terhubung dengan sistem lain. Yang ketiga, itu dapat ditingkatkan. OS terdistribusi tidak kaku dan kualitas yang ditawarkan hanya itu-itu saja. OS ini dapat ditingkatkan kualitasnya ataupun diatur sedemikian rupa untuk memenuhi situasi dan kebutuhan. Upgrade bisa dilakukan jika kinerja sistem buruk saat ini, dan upgrade tersebut akan membuat sistem bekerja lebih baik. Karakteristik yang keempat adalah kompak dan relevan. Sistem operasi terdistribusi menyediakan fasilitas yang sama antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Jika terjadi perubahan, contohnya pembaruan pada suatu hal, maka pembaruan tersebut akan terjadi secara menyeluruh dan relevan untuk semua pengguna. Perubahan yang terjadi konsisten dan valid. Yang kelima, yaitu transparan. Transparansi OS terdistribusi memang tidak dapat dirasakan oleh pengguna umum, hanya administrator, pengelola, dan pengembang yang bisa merasakan hal ini. Pihak-pihak tersebut penting mengetahui arsitektur dari sistem yang digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan atau melakukan perbaikan. Kemudian yang keenam adalah mampu menangani masalah. OS terdistribusi didesain untuk mampu mendeteksi dan menyelesaikan masalah. OS terdistribusi bisa dikatakan memiliki karakter mentolerir kesalahan, di mana kesalahan tersebut diakui dan dicarikan solusinya. Jika terjadi masalah, baik yang bersumber dari manusia atau sistem, pasti langsung ditangani. Selanjutnya adalah kelebihan dari sistem operasi terdistribusi. Adapun kelebihan dari sistem operasi terdistribusi adalah, itu yang pertama, pembagian sumber daya antar komputer dibuat lebih mudah. Kemudian yang kedua, sistem terdistribusi menyediakan kinerja yang baik dengan mendistribusikan beban kerja ke komputer-komputer dan mengerjakan bagian dari pekerjaan itu secara bersamaan pada beberapa prosesor. Kemudian selanjutnya, menjadikan sistem keseluruhan lebih handal karena kegagalan yang terjadi pada salah satu komponen dapat ditangani oleh komputer setingkat lainnya. Selanjutnya adalah kekurangan sistem operasi terdistribusi. Adapun kekurangan dari sistem operasi terdistribusi adalah yang pertama, dari sisi penggunaan, energi yang dilakukan untuk menghidupkan komputer-komputer yang digunakan sebagai klaster dan peralatan pendukung lainnya, misalkan piranti jaringan yang digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Kemudian yang kedua, dari sisi teknis, yang melibatkan banyak komponen, tentu saja delay komunikasi tidak dapat diprediksikan dan tidak ada referensi clock yang universal yang dapat dijadikan sistem clock. Yang ketiga, komputer saling terhubung dengan Ethernet card. Tentu saja untuk mendukung komputasi yang cepat diperlukan koneksi jaringan yang cepat pula. Kebutuhan Ethernet card untuk tiap PC tidak hanya satu, tergantung jenis konfigurasi apa yang digunakan. Jenis sistem operasi terdistribusi. Ada berbagai macam jenis sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Keanekaragaman sistem ini dikarenakan semakin banyaknya sistem yang bersifat open source,
sehingga banyak yang membangun OS sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang merupakan pengembangan dari open source yang sudah ada. Ada berbagai macam sistem operasi terdistribusi yang saat ini beredar dan banyak digunakan. Keanekaragaman sistem ini dikarenakan semakin banyaknya sistem yang bersifat open source, sehingga banyak yang membangun OS sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing, yang merupakan pengembangan dari OS open source yang sudah ada. Nah, demikian paparan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Velka. Pada Saudara Velka, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bu Dela tadi. Nah, saya akan melanjutkan tentang beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi. Di antaranya itu ada dua, ada yang open source dan ada yang closed source. Nah, di sini sudah dilihatkan ada beberapa contoh sistem operasi yang open source. Di antaranya ada Amoeba, ada Angel, ada Gaet, ada March, dan ada sampai itu ada Puma dan Relative. Kemudian yang closed source-nya ada terdiri dari Alpha kernel, ada dari Sting, ada Sumo, dan ada sampai itu adalah Tinggal. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sistem operasi terdistribusi. Nah, kemudian kami dari kelompok sistem operasi terdistribusi mengangkat satu tema contoh dari sistem operasi terdistribusinya. Di antara itu adalah sistem operasi Amoeba. Amoeba adalah tujuan umum dari sistem operasi terdistribusi. Ini dirancang untuk mengambil koleksi mesin-mesin dan membuat mereka bertindak bersama sebagai satu sistem terpadu. Di umum, pengguna tidak mengetahui jumlah dan lokasi dari prosesor yang menjalankan perintah maupun jumlah dan lokasi dari file server yang menyimpan file. Untuk pengguna biasa, sebuah sistem Amoeba terlihat seperti satu kuno time sharing system. Amoeba adalah sistem berbasis mikrokernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Sistem ini sudah banyak digunakan di kalangan akademik, industri, dan pemerintah selama sekitar 5 tahun. Kemudian komponen-komponen untuk sistem operasi Amoeba ini antara lain terdiri dari workstation atau komputer personal. Ini dia akan mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Kemudian komponen yang keduanya adalah server khusus, memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I/O yang khusus dari larikan disk. Kemudian yang ketiganya adalah gateway, berfungsi untuk mengambil alih tugas untuk terhubung ke jaringan WAN. Dan yang keempatnya adalah prosesor pool. Itu dia mengambil alih semua proses yang lain. Tiap-tiap unit ini biasanya terdiri dari prosesor, memori lokal, dan koneksi jaringan. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai prosesor yang tidak digunakan habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian, menunggu proses yang lain selesai. Inilah keunggulan sistem operasi terdistribusi dalam hal reliabilitas tadi. Apabila ada satu unit pemroses yang mati, maka proses yang dialokasikan harus direstart. Tetapi integritas sistem tidak akan terganggu apabila proses deteksi berjalan dengan baik. Kemudian untuk pemasangan sistem operasi Amoeba ini, dia memiliki spesifikasi perangkat keras minimalnya. Yang pertama untuk file servernya minimal itu adalah RAM-nya adalah 16 MB dengan hard disk-nya adalah 300 MB dan mempunyai Ethernet card. Kemudian untuk workstation, dia minimal adalah RAM 8 MB dengan ada monitor, ada keyboard, dan ada mouse. Kemudian untuk power prosesornya minimal RAM-nya adalah 4 MB dengan floppy drive-nya adalah 3,5. Nah, ini adalah arsitektur dari sistem operasi Amoeba yang mana terdiri dari prosesor pool, ada workstation, kemudian ada dari server, dan ada gateway, kemudian ada jaringan WAN-nya. Nah, untuk arsitektur sistem operasi Amoeba, yang pertama itu adalah workstation. Workstation atau komputer personal mengeksekusi proses yang memerlukan interaksi dari user seperti text editor atau manajer berbasis Windows. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, server khusus ini memiliki fungsi untuk melakukan tugas yang spesifik. Server ini mengambil alih proses yang memerlukan I/O yang khusus dari larikan disk.
Kemudian yang keduanya adalah spesialis server, seperti server directory, server file, server boot, dan berbagai server lain dengan fungsi khusus. Setiap server didedikasikan untuk melakukan fungsi yang spesifik. Dalam beberapa kasus, ada beberapa server yang menyediakan fungsi yang sama. Kemudian yang ketiganya adalah gateway yang digunakan untuk menghubungkan sistem amoeba di lokasi yang berbeda dan dari berbagai negara ke dalam sistem tunggal yang seragam. Gateway mengisolasi amoeba dari keanehan pada protokol yang harus digunakan selama wide area jaringan. Yang keempatnya adalah pool processor. Ini dia akan mengambil alih semua proses yang lain. Tiap unit biasanya terdiri dari prosesor, local memory, dan network connection. Tiap prosesor mengerjakan satu buah proses sampai proses yang tidak digunakannya habis. Untuk selanjutnya, proses yang lain berada dalam antrian menunggu proses yang lainnya selesai. Kemudian untuk manajemen berkas pada sistem operasi amoeba ini, sistem berkasnya akan dipetakan dengan baik dengan berorientasi pada objek yang ada dan kapabilitasnya. Hal ini akan menjadi berkesan abstrak terutama untuk kelas pengguna. Ada tingkatan yang lebih ekstra dalam pemetaan berkas yang ada, mulai dari simbol, pengurutan nama, dan kapabilitasnya. Melalui sistem ini, objek lokal tidak ada bedanya dengan objek publik. Dalam sistem ini ada semacam tingkatan akses yang sebenarnya mirip dengan unik. Setiap user dan grup memiliki hak akses yang berbeda-beda pada setiap berkas atau folder yang ada pada sistem operasi terdistribusi. Kemudian untuk implementasinya pada sistem amoeba, terutama di negeri Belanda, hak akses yang dimiliki pengguna terbatas pada hak baca file saja atau tulis dan membuat file dan hapus file. Jadi dia terbatas hanya pada hak baca, tulis, dan hapus file saja. Dengan hal ini maka keamanan server dapat terjaga. Pelayanan terhadap direktori yang ada dibuat sangat ketat dalam hal keamanan. Bahkan dibuat semacam kode acak yang akan menyandikan file tersebut sehingga tidak mudah dibaca oleh siapapun. Kemudian pelayanan direktori ini juga bertanggung jawab dalam hal backup sistem. Hal ini akan menyebabkan file selalu berada dalam keadaan yang aman dan lebih kebal terhadap gangguan yang terjadi di dalam sistem. Karena pelayanan direktori ini menyimpan cache dari file atau direktori yang berada pada sistem. Kemudian yang terakhir itu adalah proses dalam sistem operasi terdistribusi amoeba. Tiap proses berada pada alamat segmentasi virtual. Proses-proses ini dapat memiliki lebih dari satu hubungan. Kaitan-kaitan ini dialokasikan ke prosesor sampai semua proses habis digunakan. Hasil dari manajemen proses seperti ini menghasilkan utilisasi yang lebih baik, di mana tidak perlu switch apabila harus ada proses yang berat, karena satu prosesor dialokasikan ke satu prosesor. Sedangkan untuk proses yang tidak kebagian tempat, maka akan masuk ke dalam antriannya. Kaitan proses ini menggunakan smartphone untuk menunjukkan aktivitasnya masing-masing. Proses memiliki kontrol sendiri pada spasi alamatnya. Masing-masing proses dapat menambah atau menghapus segmen dari spasi alamat virtualnya melalui operasi pemetaan. Objek seperti file yang berisi kapabilitas dan yang membaca adalah kernel, dan apabila proses diizinkan, maka ia dapat memetakan atau menghapus pemetaan segmen pada alamat virtualnya. Kemudian untuk membangun sebuah proses, maka pendeskripsian proses mengirimkannya ke kernel. Hal ini diketahui sebagai pengirim request untuk proses. Sebuah deskriptor proses dapat berisi deskriptor host, kapabilitas proses, penanganan kapabilitas, dan juga jumlah segmen. Deskriptor host berisi proses ini memiliki jenis apa dan dapat berjalan di mana. Isinya adalah baris instruksi, kebutuhan memori, kelas mesin, informasi, dan sebagainya. Kernel harus memiliki deskriptor host yang sama untuk melanjutkan proses. Kapabilitas proses adalah memiliki tingkatan lebih tinggi dari proses, yang mengatur apa yang dapat dilakukan oleh proses atau proses ini hanya dapat dilakukan oleh siapa.
itulah hasil dari presentasi dari kelompok kami. Kami dari grup ini mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mengucapkan juga mohon maaf atas segala kekilafan, dan terakhir dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.